Welcome to Rekam Podcast. Be a pioneer as Gen Z. Halo Sobat Rekam, kembali lagi bersama saya, Dava Vilhaya. Namun pada kesempatan kali ini, aku selalu ditemenin sama partner aku. Tapi kali ini kayaknya baru kelihatan ya, karena emang baru pertama kali juga aku bersama ini Dede Gemes ya. Langsung aja perkenalan diri. Halo guys, kenalin namaku Lulu dan di sini aku bakal nemenin Mas Dava untuk podcast hari ini. Oke lo, di podcast kali ini kita mau ngapain lo? Di sini kita bakal bisa dikata wawancara. Wawancara, tapi enggak yang tegang, sih gitu gimana? Chill, Seru banget. Oke, ini kita bakal kedatangan tamu siapa lo? Di sini sih bisa dikata ikonnya jurusan Rekamedi. Waduh, icon. Berarti kalau icon tuh kayak orang nomor satu gitu kali ya. Apa enggak? Bisa dikata. Bisa sih. Bisa. Kayaknya bakal jadi role model semua jurusan gak sih, anak-anak jurusan Rekamedi. Oke, jadi kita langsung aja nggak usah lama-lama. Kita panggil Mas dan Mbak jurusan Rekamedis dan Informasi Kesehatan tahun 2023. Halo guys, selamat malam, apa pagi, apa siang, sore? Ya Tergantung yang nonton ya. yang namanya. Jadi kita mau ngapain nih? Ya kita akan mencoba mewawancarai Mas dan Mbak jurusan Rekamedis ya tahun 2023. Karena kita ini kebetulan lagi di fase pemilihan juga nih. Jadi kayak reorganisasi apa regenerasi gitu ya. Regenerasi dari Mas Mbak gitu, Mas Mbak jurusan. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kayaknya perkenalan dulu nggak sih? Ini kan belum ada tahu nih Sobat Rekam, siapa sih orang di depan kita nih lo? Oke, mungkin mulai dari Hazel dulu aja deh. Oke, jadi apa aja nih? Nama atau apa aja nih? Ya nama, Instagram juga bakal Nomor HP. Kali itu privasi deh. Oke, namaku Hazel Archandra Cindra, biasa dipanggil Hazel. Aku sekarang tingkat 3 semester 6 yang sedang pusing KTI berarti. Sedang pusing KTI dan aku dari kelas 3A sekelas juga sama Mbak Aca. Karena ya segitu aja. Ide juga Hasil Aftab. Oke, mulai jangan lupa follow ya Sobat Rekam. Oke, hai Sobat Rekam, kalau aku namanya tidak isyarat dia. Aku bisa dipanggil Mbak Aca. Kenapa Mbak Aca? Ya karena ada backstory-nya pokoknya. Nah, aku dari kelas sama kayak Hazel, dari kelas 3A semester 6 Hazel, semester 6 tingkat 3 yang masih pusing-pusingnya, yang lagi pusing-pusingnya TA atau tugas akhir. Nanti kalian juga bakal merasain, tungguin aja. Dan bersyukur banget, sebentar lagi kita akan purna. Oke, jadi aduh beban nggak terkurang loh. Aduh, ini kayak pressnya gede banget ya. Ini banget. Tapi gimana nih Mbak Aca dan Mas Hazel di semester akhir gitu ya? Selain kesibukan, emang ada PA, ada kesibukan lain nggak sih? Mbak Aca? Aku dulu ya. Kalau aku mungkin biar nggak terlalu pusing sama TA ya, mungkin refreshing aku dengan cara freelance. Jadi di tempat aku, di kabupaten Gerobokan, aku sambil freelance. Ada wedding organizer sama juga ada wedding singer. Jadi biar nggak terlalu pusing sama TA, adalah kalau misal kita libur, aku ngerjain kayak gitu. Di samping itu juga aku di kabupatenku juga sebagai duta genre. Jadi ada beberapa hal yang mungkin di sana aku kerjakan. Dan ini juga akan menuju ke duta genre provinsi Jawa Tengah 2024. Gitu. Kita doain ya semoga maju dan lolos menjadi duta genre 2024. Iya. Next, Mas Hazel, apa nih kesibukannya? Kalau aku ya selain tugas akhir, kan pasti itu menguras ini ya pikiran ya. Iya, jelas dong. Di satu sisi juga aku juga tetap nggak terlalu fokus pada itu gitu loh, karena aku juga punya sambian lain. Sambian tuh kesibukan lain ya. Ada ngelukis juga. Dan kebetulan setelah podcast ini besok aku berangkat ke Jogja, pameran juga. Waduh, Bisa. ini berarti karyanya banyak banget ya. Ingat ternyata satu orang tuh punya dua kepribadian yang berbeda gitu loh. Jadi selain mereka jadi duta jurusan, dia juga punya kesibukan lain yang ternyata
nggak kelihatan dari mukanya. kelihatan. Oh, gue ternyata berbeda. Ternyata emang sibuk. Ini emang sibuk banget ya. Ini langsung aja Sobat Rekam, kita bakal tanya-tanya nih seputar Mas Mbak, karena kayaknya Sobat Rekam juga udah penasaran. Ini kita start aja dari pertanyaan pertama ya. Sebenarnya Mas Mbak itu apa sih? Apa ya? Apa nih sebenarnya? Kalau singkatnya sih ya, kalau singkatnya itu ya duta jurusan lah ya, dengan label Mas Mbak itu kan. Ya kalau di sisi lain dari itu ya, kalau Mas Mbak itu ya harus bisa lebih ke apa ya, sifatnya gitu, bukan predikat tapi lebih ke sifatnya gitu. Karena sebagai Mas Mbak tuh ya mau nggak mau dan suatu keharusan itu jadi contoh yang lain gitu. Karena kita sebagai duta jurusan ya harus bisa menjadi contoh mahasiswa lainnya, buat entah itu dari perilaku, entah itu dari misal kita lagi di kelas atau apa, ya mau nggak mau kita harus jadi contoh yang lain agar baik gitu. Kalau dari aku itu sih kalau definisi Mas Mbak. Kalau dari baca apa tuh Mbak? Mungkin kalau aku mengambil benang merah dari Hazel tadi ya, mungkin duta jurusan atau Mas Mbak jurusan ini lebih ke role modelnya dari jurusan gitu. Kita merepresentasikan mahasiswa jurusan tersebut gitu, tapi dalam versi yang dikemas dengan baik. Contohnya dari mulai perilaku, penampilan, sikap, attitude dan sebagainya gitu. Jadi kita menjadi contoh untuk mahasiswa lain. Gitu Hazel? Betul? Betul. Oh, jadi Mas Mbak itu nggak cuman label mama atau apa jabatan, title itu enggak ya, ternyata memang sedikit dalam gitu mengenai sikap, perilaku, terus juga mungkin tingkah laku. Sebenarnya ada ini sih satu guyonan di Mas Mbak, Apa tuh? tentang sebenarnya slave ini tuh enteng banget gitu. Tapi ketika dipakai ada satu hal yang memberatkan, bukan memberatkan tapi ada satu yang harus diemban lah gitu. Kayak terasa terikat gitu ya. Iya. Ya? Walaupun ini cuma bahan tipis aja tapi lumayan berat sih. Iya, berat lumayan kerasa aja deh. Oke, tadi kan dari sikap, attitude itu kan dilihat. Nah, mungkin dari orang-orang sekitar, orang-orang dari kelas atau orang tua dari Mas atau Mbak, itu gimana sih tanggapannya karena tahu udah terpilih menjadi Mas Mbak jurusan gitu? Oke, kalau dari aku pribadi ya, aku sebenarnya dari kecil suka berorganisasi gitu, berinteraksi dengan banyak orang. Salah satunya melalui duta seperti ini ya Zel. Kita dituntut untuk bisa komunikasi dengan banyak orang, kita bisa berperilaku baik dengan semua orang gitu ya. Jadi kalau dari keluarga pun sangat-sangat support tentunya untuk mengikuti ajang seperti ini. Dan mungkin dari keluarga nggak terlalu kaget karena memang dari kecil suka hal-hal yang kayak gini gitu. Cuman mungkin dapat pesan juga dari orang tua, terutama dari mama, kayak jadi perempuan yang harus sopan, attitude-nya yang baik, apalagi sekarang sudah dapat title yang lebih terikat gitu. Jadinya dapat pesan-pesan tersendiri lah dari orang tua. Mungkin kalau dari Hazel? Kalau dari aku sih tentang bangga ya, pasti orang tua bangga ya, karena dari dulu juga aku belum pernah nih ikut kayak gini gitu loh. Dan di saat ikut dan langsung dipercaya buat jadi Mas Mbak jurusan, ya otomatis bangga lah gitu sebagai orang tua ya. Apalagi kalau untuk temen-temen ya, aku ngerasanya support banget gitu loh ketika aku di posisi ini, entah dari persiapan dulu atau mungkin ketika udah di posisi ini ya, aku ngerasain kalau teman-teman kelas atau teman-teman yang lain itu sangat support gitu kepada ya aku dan Aca gitu. Oke, berarti kan tadi dari support itu sangat membantu banget ya buat kita bisa masuk dalam ajang yang wah gila ini sih. Iya sih. Iya, lumayan gitu ya, karena setelah terpilih itu bakal ada title gitu loh, kayak keharusan. Bener banget. Dibilang icon juga iya, dibilang berat juga. Iya, ternyata. Tadi setelah saya tanya tentang fakta atau tentang Mas Mbak, ini kan udah terpilih jadi Mas Mbak jurusan. Nah, kemungkinan tips and trick yang bisa dilihat dari teman-teman podcast ini apa ya? Oke, Farzul dulu. Aku nih. Kalau dari aku lebih ke apa ya? Lebih ke gimana caranya memotivasi diri sendiri gitu. Kan kalau di Mas Mbak jurusan RMIK itu kan awalnya itu kan diajukan sama kelas gitu kan. Nanti buat mulai di antar kelas, nanti yang terpilih akan jadi Mas Mbak jurusan gitu.
Nah ketika kita udah dipercaya sama teman-teman di kelas, ya mau gak mau kita harus membuktikan gitu bahwa aku bisa gitu loh. Lebih baik lebih baik kalau dari aku dulu itu prinsipnya adalah lebih baik mundur dari awal daripada nggak niat sampai akhir gitu loh. Ya itu sih kalau moto dari aku gitu. Mungkin dari Aca. Oke, kalau aku ditanya tentang tips dan trik, pasti aku pertama kali jawab adalah percaya diri. Kenapa kok percaya diri? Karena honestly aku di duta jurusan ini atau di Masbak jurusan ini awalnya kecemplung ibaratnya ya Zel, kecemplung gitu. Kenapa kecemplung? Karena dari awal sebenarnya aku ngerasa nggak percaya diri sama sekali, punya rasa insecure yang besar yang membuat aku jadi niat untuk ikut ajang ini gitu. Tapi balik lagi karena support dari teman-teman, dari keluarga yang meyakinkan aku, apa sih insecure kamu, apa sih yang ngebuat kamu jadi nggak mau berkembang gitu kan. Dan aku juga bertanya sama diriku sendiri, apa sih yang bikin kamu tuh nggak mau mencoba, nggak mau berusaha tuh apa gitu. Mungkin mulai dari fisik, mulai dari aku ngerasa mungkin di luar sana lebih banyak yang lebih pantas dari aku gitu ya. Tapi aku juga mikir dan aku menekankan ke diriku sendiri, kenapa orang lain yakin sama aku sedangkan aku nggak yakin sama diriku sendiri, kayak gitu. Makanya kalau ditanya tips dan triknya adalah percaya diri. Selama kamu percaya diri, selama kalian percaya diri, pasti apapun yang terjadi di depan kalian, lakuin aja, ikutin alurnya, berusaha yang terbaik, niat, itu pasti akan berhasil. Waduh, ini quotes sekali ya, quotes dia. Jadi sobat rekam bisa mengambil quotes tadi ya, kata-kata tadi bahwa emang kita tuh harus percaya diri dulu, dan pokoknya apapun yang terjadi kalau udah percaya diri, udah deh. Terabas saja. Terabas saja. Temanya rangkaian acara Masbak tahun lalu itu apa aja sih, dari awal sampai akhir terpilih itu ada fase-fase pemilihan atau apa seperti itu? Jurusan ya? Iya. Oke. Kalau jurusan untuk tahap 1 kita ada administrasi ya Zel. Iya. Itu dimana kita ngisi berkas-berkas ya, data-data diri kita. Terus tahap kedua itu ada seleksi tertulis. Nanti kita dikasih beberapa soal mengenai isu terkini dan juga poltekkes. Namun saat jurusan itu lebih spesifik ke pertanyaan tentang jurusan ya, tentang Haramika kayak gitu. Terus untuk tahap 3 ada tahap wawancara, lalu menuju ke grand final. Nah nanti di grand final itu ada tes minat bakat, terus ada public speaking. Public speakingnya itu dengan Q&A, ada English dan juga Indonesia. Ada 2 tahap juga, 5 besar, 5 atau 6 ya waktu itu, 5 ya? 5 terus ketiga gitu. Terus kepilihlah Masbak jurusan. Oke, ini jadi buat sobat rekam yang emang minat menjadi Masbak jurusan nih atau the next dari Mbak Aca dan juga Mas Hazel. Ini Mbak Aca tadi udah sedikit spoiler ya mengenai spill dikit lah rangkaian-rangkaian yang ada di pemilihan duta jurusan RMK ini. Lalu Mbak, ini kan tadi udah ada rangkaian-rangkaian. Nah, selama proses persiapan itu ada nggak sih kendala yang mungkin jadi sedikit susah gitu untuk maju ke grand final? Ini di jurusan. Iya, di jurusan. Kalau kendala apa ya? Kalau kendala sih lebih ke, ya kalau aku pribadi sih kemarin nggak ada merasa kendala ya, karena setiap tahap yang dilalui kemarin tuh aku ngerasa aku harus bisa gitu loh. Aku harus enjoy, aku harus bisa. Jadi gimana pun caranya ya aku harus bisa melewati tahap ini gitu. Aku gitu sih kalau kemarin mikirnya gitu. Jadi emang terabas gitu lah. Ya benar sih. Just. Iya. Kalau dari Mbak Aca ada kendala nggak Mbak? Kalau dari aku pribadi saat menuju ke grand final itu mungkin kendalanya itu tadi ya, kurang percaya diri karena aku merasa kayak, duh aku kurang apa ya, aku nggak pantas ya dibanding yang lain kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya aku kembali diyakinkan dan disupport dan akhirnya tantangan itu bisa terlewati dengan baik. Emang nggak beda ya? Apa tuh? Kalau Aca kan lebih dipikirkan dulu. Kalau aku ya udah terabas aja gitu. Tadi kan udah disebutin toh kendalanya. Terus biar tetap kekeh ikut atau alasan ikut Masbak awalnya itu gimana? Kalau Hazel tuh yang biasanya punya alasan di balik sesuatu. Waduh, jadi konteksnya nggak beda ya? Oh beda ya. Kalau alasan harus ikut ya, karena menurutku apa ya? Ya walaupun di awal-awal ada tahapan apa aja, masih banyak tahapan lah. Tapi ketika udah di posisi yang sekarang, aku lebih ngerasa lebih banyak manfaatnya gitu. Jadi ya walaupun dulu aku mungkin sempat ada pikiran kayak
ngapain sih ikut kayak gini gitu, dan kok tahapannya berat banget ya. Tapi di satu sisi ya aku ngerasain sekarang ya, ngerasain kalau manfaatnya tuh ternyata nggak expect bakal akan dapat manfaat banyak lah dari ini gitu. Pribadi sama sih kayak Hazel ya, maksudnya kayak kalau kita menghadapi suatu step yang panjang gitu, pasti kita akan menemui satu titik di mana ada keberhasilan ya Hazel. Maksudnya bener banget kata Hazel, di balik banyak rintangan itu tadi ada benefit yang sangat luar biasa yang kita rasakan ya ternyata. Dan buat teman-teman yang mau daftar Mas Mbak Eranika, kalian tuh gak perlu khawatir apa sih gunanya, apa sih benefitnya, karena memang mungkin kelihatannya kayak ngapain sih kalian gitu, tapi ternyata setelah kita tercemplung ya Zel, itu banyak banget manfaatnya. Makanya kita mungkin adalah orang yang nyesel kalau nggak ada di posisi ini sekarang ya. Aduh, jadi ini emang buat sobat rekam jangan lupa daftar Mas Mbak. Itu nggak sih intinya? Iya. Karena emang manfaatnya kita seluas samudra. Ada nggak nih dari Mas Hazel atau Mbak Aca pesan-pesan untuk calon Mas Mbak jurusan nih, ya mungkin kalau sekarang lagi bingung nih mau daftar atau enggak gitu ya, ada pesan atau pesan-pesan seperti itu? Aca dulu deh. Oke, kalau ini buat teman-teman yang ingin daftar Mas Mbak jurusan, kalian tuh jangan terlalu berekspektasi berat gitu. Mesti kayak aduh nanti jadi duta tapi pakai selempang yang mana aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, aku harus kaku gini gitu. Kalian nggak perlu khawatir. Yang penting kalian jadi diri kalian sendiri, kalian percaya diri, ikuti alurnya. Jangan sampai kalian tuh merasa terbebani banget. Tanggung jawab setiap manusia itu pasti ada, dan ini adalah salah satu tanggung jawab. Cuman kita harus menikmati supaya kita nggak merasa kalau ini tuh sebuah sebuah cobaan. Bener banget, ini adalah sebuah anugerah, sebuah tanggung jawab. Jadi teman-teman yang ingin daftar, aku yakin kalian akan dapat benefit yang banyak. Bukan cuma di jurusan aja, nanti kalian akan ketemu di teman-teman jurusan yang lain di pusat, dan kalian akan lebih banyak dapat manfaat. Gitu. Lanjut, Hazel? Kalau dari aku sih simpel aja ya. Lebih ke penyesalan itu datang di akhir gitu. Aku kalau misalnya nggak di posisi ini dulu pasti aku nggak menyesal gitu, karena sekarang tuh aku lebih ngerasa lebih banyak manfaatnya lah di sini gitu. Itu sih. Nah betul, berarti intinya adalah kalau kalian nggak mau mencoba, bisa jadi kalian akan menyesal di belakang. Betul banget. Jangan lupa mencoba ya sobat rekam. Oke, ini akhirnya sudah di penghujung acara ya. Tadi kita udah berdiskusi mengenai Mas Mbak, benefit Mas Mbak, terus juga apa aja yang dilakukan Mas Mbak, tahapannya bagaimana, seperti itu. Ini terakhir, kalau misal kita terpilih Mas Mbak, ini kan maju ke pusat gitu, Polkesmar Ambassador. Nah, setelah menjadi Polkesmar Ambassador itu kan akan menjadi atau bergabung di dalam paguyuban Mas Mbak. Nah, di dalam paguyuban Mas Mbak itu ada jargon ataupun gaya khusus dari Mas Mbak gak sih? Ada sih ya, tapi mungkin itu lebih ke Aca aja. Karena Aca kan kebetulan ini ya, Miss Polkesmar, kemarin juara di tingkat pusat lah gitu. Oke, mungkin dari Mbak Aca bisa coba. Ya, kita coba bareng-bareng ya. Bareng-bareng aja. Oh, bisa ikutin aku berarti ya. Siap. Jadi teman-teman di pusat itu ada yang namanya salam manis. Oh, salaman namanya. Kayak gini. Beda ya sama genre ya teman-teman. Jadi hadapnya beda nih. Coba boleh dicoba. Tapi ini karena yang sebelumnya disclaimer dulu nih. Ini bukan pemilu nih. Oh, Ada awalnya dulu. Bukan dan kawannya. Salah. tapi bisa ditulis di bawah. Ya, oke. Kalau di pusat aku bilang salam manis, bersatu, bersama, berhasil. Bersatu bersama berhasil. Ingat ya. Apa, oke. Coba ya, 1, 2, 3. Salam manis. Bersatu bersama berhasil. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hazel dan juga Mbak Aca selaku Duta Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, atau yang bisa dikenal sih Mas Mbak gitu ya, karena sudah memberikan pengalamannya nih. Ini kan pengalaman itu adalah ilmu yang paling berharga. Iya. Jadi buat Sobat Rekam, ini Mbak Aca dan juga Mas Hazel sudah memberikan ilmu ini, pengalamannya ini, jangan disia-siakan ya Sobat Rekam. Apalagi kan tadi Mbak Aca sama Mas Hazel bilang kalau sibuk aja masih bisa kan untuk ngasih pengalamannya di sini. Jadi Sobat Rekam bisa dengerin nih, siapa tahu nanti langsung mau daftar. Yes, bener banget. Oke, saya Dava Bilhaya Dan saya Lulayu. Bye-bye.